Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para shaimin, saudara-saudara yang tengah berpuasa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melanjutkan puasa kita sampai akhir Ramadan. Semoga pula Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, termasuk ibadah puasa ini. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi ketakwaan sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam surat Al-Baqarah 183. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Dalam artian bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunan untuk hamba-hambanya. Tentunya bagi hamba-hambanya yang meminta ampunan tersebut, berbuat perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang baik yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masyarakat kita juga dikenal bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Bulan untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita dari berbagai kotoran dosa-dosa. Sama seperti bulan ampunan. Tepat sekali para pendahulu kita, salafus sholih dahulu, ketika memilih terminologi bulan suci, bukan bulan bersih. Bulan untuk mensucikan diri. Bulan untuk mensucikan hati. Bulan untuk membersihkan hati kita, mensucikannya dari berbagai dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, baik
dosa besar ataupun dosa kecil. Oleh karenanya, hendaknya kita bisa memanfaatkan betul, mengoptimalkan bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan pensucian jiwa kita, hati kita. Tentunya dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang utama, perbuatan-perbuatan yang prioritasnya untuk menghapus dosa-dosa. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, kata beliau, ya baghil khairi aqbil. Wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, majulah. Lakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Karena perbuatan-perbuatan yang baik itu di samping mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dia akan menghapus dosa dan kesalahan. Sebaliknya, beliau juga berpesan, ya baghi syarr adbir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, yang ingin berbuat keburukan, mundurlah. Urungkan keinginan untuk berbuat yang buruk. Jangan sampai, saudara-saudaraku, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan yang penuh dengan berbagai kebaikan ini, ternyata ada orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disayangkan, sungguh menyesal ketika peluang berbagai kebaikan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang tidak mendapatkannya. Seperti yang disinyalir dalam ungkapan beliau. Katanya, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatallahi azza wa jal. Sesungguhnya orang yang celaka, orang yang rugi adalah orang yang di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar di bulan
ampunan ini. Agar di bulan suci ini kita bisa meraih, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berhasil mensucikan jiwa kita. Membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosanya. Apakah dosa pembangkangan, atau dosa kufur, atau dosa-dosa besar lainnya. Atau juga dosa-dosa besar. Diisyaratkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu. Dari salat subuh ke salat zuhur, dari salat zuhur ke salat asar, dari salat asar ke salat maghrib, dari salat maghrib ke salat isya, dari salat isya ke salat subuh lagi. Begitu setiap hari. 5 waktu kita jaga, kita lakukan. Begitu juga wa ramadhan wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dari Jumat ke Jumat kita komitmen melaksanakan perintah-perintah Allah selama sepekan. Selanjutnya wa ramadhan ila ramadhan. Dari Ramadan yang lalu ke Ramadan berikutnya, kita tetap komitmen melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan perintah-perintah Allah kepada kita. Salat wajibnya, zakatnya, puasanya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Niscaya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya mukaffiratun, dapat menghapuskan dosa-dosa, membersihkan diri dari dosa-dosa, mensucikan hati dari dosa-dosa. Syaratnya idzajtunibatil kabair. Jika dosa-dosa besar sepanjang itu bisa dihindari, bisa ditinggalkan. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita dengan komitmen kepada perintah-perintah Allah dari hari ke hari, khususnya sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dan dari Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa. Jangan sampai peluang yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu orang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku,
saja yang hendaknya bisa kita prioritaskan, kita dahulukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan kesucian hati dari berbagai kotoran-kotorannya. Yang pertama adalah dengan melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Puasa yang berkualitas. Puasa yang bukan saja menahan diri dari makan dan minum, dari jelang subuh sampai maghrib, tapi hal-hal yang lain tidak dipedulikan. Perilaku yang lain, menipu, tidak dia tinggalkan. Berbohong, tidak dia tinggalkan. Perbuatan salah lewat mulutnya, menggunjing, tidak ditinggalkan. Mendengar hal-hal yang haram tidak ditinggalkan. Pendengarannya tidak dia kendalikan. Kiprah tangannya juga bebas melakukan apa saja. Langkah kakinya juga bebas melakukan apa saja. Jangan berpuasa cuma menahan diri dari lapar dan haus. Sementara larangan-larangan Allah yang lain itu tidak dia tinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan-amalan dusta, Allah tidak berhajat, Allah tidak menghendaki untuk menerima puasanya. Yang dia dapat cuma lapar dan hausnya. Pahala yang begitu besar luput darinya. Ampunan yang begitu besar tidak dia dapatkannya. Karenanya jangan cuma puasa awam, puasa ikut-ikutan. Bagaimana orang lain berbuat, begitulah dia akan berbuat. Orang puasa cuma beberapa hari, lalu hari-hari berikutnya atau pekan-pekan berikutnya dia kalah, kata orang lain. Orang kalah dia ikut kalah. Orang tidak berpuasa dia ikut berpuasa. Orang masuk warteg di siang hari, misalnya orang masuk ke restoran di siang hari yang bagian atasnya tertutup,
tidak terlihat. Sementara bawahnya itu nampak kaki-kaki berjejal di tempat itu. Malu dia dilihat orang lain. Tapi tidak malu dia dilihat oleh petugas-petugas Allah. Malaikat Raqib Atid. Tidak malu dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai begitu. Hendaknya kita tingkatkan puasa kita menjadi puasa sholihin. Puasa orang-orang yang solih, bukan orang-orang yang salah. Puasa yang di satu sisi menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dari menjelang subuh sampai maghrib. Dia juga bisa menahan dirinya, anggota-anggota tubuhnya, kakinya, tangannya, mulutnya, lidahnya, telinganya, otaknya, pikirannya, lidahnya. Dia tahan dari berbagai penyimpangan. Harus ditingkatkan menjadi puasa yang berkualitas. Harus kita tingkatkan menjadi puasa orang-orang yang soleh, yang di samping menahan dirinya dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang bisa membatalkan puasa itu, juga bisa memacu diri, mendorong diri untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan baik. Bukan puasa yang pasif, tapi puasa yang aktif. Puasa yang rajin dia melakukan ibadah, rajin berbuat kebaikan, komitmen dia dengan kerjanya. Harus kita tingkatkan puasa itu menjadi puasa sholihin, puasa orang-orang yang soleh, bukan orang yang salah. Apalagi ketika kita bisa tingkatkan lebih tinggi lagi. Di samping kita bisa lakukan puasa seperti orang-orang yang saleh, kita bisa tingkatkan puasa kita menjadi puasa muqarrabin. Puasa orang-orang yang merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada orang lain yang mengajak bertengkar dengan kita, melakukan penyimpangan, hendaknya seseorang mengatakan, ini shaimun. Sesungguhnya aku lagi berpuasa. Aku dilarang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dia sadarkan dirinya tengah berpuasa. Apalagi ketika di saat puasanya, di saat dia diajak untuk berbuat penyimpangan atau didorong oleh hawa nafsunya untuk melakukan kesalahan, timbul kesadaran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah itu selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Hatinya selalu berzikir mengingat Allah. Hatinya selalu mawas
terhadap pemantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa muqarrabin, puasa orang-orang yang dekat dengan Allah. Di samping dia berpuasa tidak makan dan minum, dia juga menjaga anggota tubuhnya dari berbagai penyimpangan. Dia juga sibukkan dirinya dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang saleh. Hatinya itu selalu ikat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki yang berzikir banyak kepada Allah. Dan juga wanita yang berzikir banyak kepada Allah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk mereka yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Allah sediakan ampunan. Allah ampuni mereka dari dosa-dosanya. Dan Allah sediakan ajran azima, pahala yang sangat besar. Upayakan puasa kita betul-betul menjadi puasa yang berkualitas, bukan puasa awam. Kita tingkatkan menjadi puasa sholihin, puasa orang-orang yang sholih. Kalau bisa kita tingkatkan lagi menjadi puasa muqarrabin, puasa orang-orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam konteks puasa, seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Jelang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Nah, ayat ini sendiri disebutkan di tengah-tengah pembicaraan tentang Ramadan. Kesannya bahwa di bulan Ramadan ini, di bulan kita tengah berpuasa, Allah itu sangat dekat dengan kita. Cuma saja sedikit orang yang menyadari di samping Allah dekat dengan dia juga sadar bahwa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta jika dia meminta kepadaku.
Itu yang pertama yang perlu kita prioritaskan. Puasa yang berkualitas baik. Puasa yang kita isi dengan menahan diri dari berbagai penyimpangan-penyimpangan, termasuk di dalamnya penyimpangan makan dan minum di siang hari, ya, dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lain. Juga puasa yang memacu diri kita untuk melakukan berbagai perbuatan utama, perbuatan baik yang mengangkat puasa kita menjadi puasa sholihin, dan kalau bisa kita tingkatkan lagi menjadi puasa muqarrabin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan landasan iman, dia percaya bahwa Allah memang mewajibkan. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkannya sebulan penuh, bukan cuma beberapa hari. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan itu, hendaknya dia berpuasa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman, keyakinan kepada Allah, keyakinan atas kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa bulan Ramadan itu, wahtisaban, dan dia lakukan puasanya itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ihtisaban. Dia mengharap dari puasa yang dilakukannya itu untuk mendapatkan pahala hanya dari Allah, bukan untuk mendapatkan pujian orang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Kan bersih dirinya dengan puasa yang berkualitas, yang dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan. Ihtisab akan menghapus dosa-dosanya. Hendaknya ketika kita berpuasa, kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa puasa ini memang Allah yang mewajibkannya, Allah yang memerintahkannya lewat ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Allah pula yang memantaunya, yang mengamatinya. Yakini itu. Ya, walaupun seseorang dengan kepura-puraannya dia menggosok bibirnya ketika keluar, seolah-olah kering, dia berpuasa seolah-olah.
Tapi ketika dia makan di siang hari, ketika dia minum, masuk ke dapurnya, membuka kulkas jadi siang hari, sadari, walaupun orang lain tidak melihatnya, kita mau melakukannya sendiri, tapi Allah Maha melihat. Allah alim, Allah Maha memantau, Allah raqib, dan petugas-petugas Allah juga mengetahuinya. Puasa yang berkualitas baik, bukan puasa awam, bukan puasa ikut-ikutan. Orang puasa, dia berpuasa, orang membatalkan diri, atau orang meninggalkan puasa itu, dia ikut meninggalkan puasa. Orang cuma di pekan pertama, dia ikut di pekan pertama. Orang tidak komitmen lagi pada pekan-pekan berikutnya sampai sebulan penuh, dia pun ikut seperti itu. Jangan ikut-ikutan. La takun imma'atan. Jangan kamu seperti pohon nyiur yang ikut-ikutan. Jika orang berbuat baik, kamu ikut berbuat baik. Ketika orang meninggalkan kebaikannya, kamu ikut pula meninggalkan kebaikan itu. Akan tetapi, kata Rasulullah, mantapkan dirimu. Jika orang berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Jika orang meninggalkan kebaikannya, maka tinggalkanlah mereka. Ya, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Yang kedua, saudara-saudaraku, di bulan ampunan ini, di bulan suci ini, hendaknya kita banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Minta. Apalagi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat bahwa aku ini dekat sekali. Allah dekat dengan hambanya, baik di luar Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi teks ayat itu menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Di saat kita merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang-orang yang tengah berpuasa kepada kita. Kata beliau, perbanyaklah 4 hal. Fa'aksiru min arba'i khisalin. Perbanyaklah 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama, kita mantapkan syahadat kita. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, astaghfirullah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga, as'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta kepadamu ridhamu
cintamu, wal jannah, dan sorgamu. Aku minta ridhomu dan sorgamu. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari murkamu, dari marahmu, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Minta 4 hal seperti yang biasa diminta oleh orang-orang yang berpuasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal itu dirangkai menjadi satu kesatuan. Hal yang sangat kita butuhkan. Pemantapan syahadat kita, kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Permintaan ampunan, permintaan ridho, cinta Allah dan surganya, dan permohonan dilindungi dari murka Allah dan nerakanya. Baca, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Banyak beristighfar, minta ampun. Seraya kita ucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku beristighfar memohon ampun kepada Allah alladzi la ilaha illa huwa, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Selepas sholat seperti diajarkan oleh Rasulullah, baca istighfar, astaghfirullah, 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 wa atubu ilaih. Baca sepanjang waktu-waktu, lebih-lebih waktu-waktu mustajab. Manfaatkan untuk beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar Ramadan, di hari-hari biasa, beliau memberikan keteladanan kepada kita. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa, dan wa atubu ilaih, aku bertobat, aku kembali, komitmen kepadanya. Aku ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dalam sehari 100 kali. Bayangkan, 100 kali. Padahal beliau adalah hamba Allah yang ma'asum. Ini keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha
illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sempatkan pula membaca doa Sayyidul Istighfar. Istighfar utama. Sayyidul Istighfar. Istighfar utama yang paling baik. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita membaca Ma'surah pagi dan petang, kita baca itu 3 kali paling tidak. Baca, kalau bisa lebih dari itu. Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku, yang memiliki diriku, yang mengatur hidupku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Engkau. Khalaqtani. Engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka. Karenanya aku ini hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku tetap dalam janjiku. Kepadamu selagi aku masih sanggup. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku akui nikmat Engkau yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bizambi. Dan aku akui dosa kesalahanku. Karenanya faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunub illa anta. Karenanya ampunilah aku. Ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Baca, hayati. Maka ketika kita hayati, kita membaca Sayyidul Istighfar, menempatkan positioning kita, diri kita. Engkau Rabbku, aku hamba-Mu. Aku dalam janjiku kepadamu, selagi aku masih sanggup. Aku akui nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, dan aku pun mengakui dosaku. Karena itu ampunilah aku. Baca. Baca juga istighfar di tengah malam, pada sepertiga malam yang terakhir, waktu sahar atau waktu sahur. Ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang di waktu menjelang subuh itu mereka beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfiru. Dan pada waktu sahar menjelang subuh, mereka orang-orang beriman beristighfar, meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Minta
dalam berbagai kesempatan. Minta ampunan. Bertobat kepadanya. Baik sepanjang berpuasa ataupun di waktu-waktu malam. Apalagi kata Rasulullah, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, mereka ada doa aja yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita berpuasa itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Manfaatkan di sela-sela waktu kita, di sela-sela ibadah kita, di sela-sela aktivitas kita. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau dalam kalimat yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampunan kepada Allah. Baca juga di waktu kita tengah berbuka. Ini waktu juga yang sangat mustajab. Bagi orang yang berpuasa, ada doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inda fitrihi, ketika dia tengah berbuka. Cuma sayang, ketika kita lagi berbuka, ketika kita menghadapi beragam makanan dan minuman, seringkali orang gak menyempatkan untuk berdoa. Baik berdoa jelang makannya, atau berdoa sesudah makannya, atau berdoa di tengah-tengah antara akan makan dan sesudah makan. Sahabat Ibnu Umar dahulu, di saat dia tengah berbuka, dia selalu menyempatkan berdoa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau baca ketika saat berbuka itu, katanya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segalanya, yang sangat luas rahmatmu itu, an taghfirli, agar engkau ampuni dosa-dosaku. Itu yang kedua. Atau kita meminta dengan redaksi kita yang kita hayati. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, dahulu aku telah melakukan kesalahan-kesalahan begitu banyak. Aku tidak sadar atas kesalahan itu. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak ampuni kesalahanku tersebut, maka jadilah aku hamba-hamba yang rugi. Karenanya ya Allah, di Ramadan yang suci ini, ampuni aku dari segala dosa dan kesalahanku. Ampuni pula dosa dan kesalahan orang-orang tuaku. Minta dengan bahasa kita,
yang kita hayati. Minta dengan ilhah, dengan terus menerus. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ya Allah. Kita minta berulang-ulang kali, apalagi dengan suasana hati yang kondusif, apalagi dengan tangis kita atas dosa-dosa yang begitu besar yang telah kita lakukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan peluang bulan Ramadan ini siang dan malamnya untuk banyak berdoa. Di antara doa-doa itu adalah permohonan ampunan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan juga permohonan taubat agar Allah kembalikan kita ke jalan yang benar. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa, wa atubu ilaih, aku bertobat kepadanya. Taubat itu artinya kembali, komit pernyataan, aku kembali komitmen berada di jalannya dalam perintah-perintahnya. Perbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kebaikan, kebaikan dunia kita, kebaikan ukhrawi kita, kebaikan keluarga kita. Salah satunya adalah doa minta ampunan dan minta tobat. Yang ketiga, saudara-saudaraku, perbuatan yang hendaknya kita prioritaskan di bulan Ramadan ini adalah untuk memperbanyak kepedulian kita kepada orang lain dengan memberikan makanan, berbagi rezeki, memberikan makanan iftar, memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesusahan akibat PHK, akibat berhenti kerja. Betapa banyaknya orang-orang yang kesusahan, tidak mendapatkan kerja atau diberhentikan kerja atau tidak bisa bekerja lagi. Sementara keluarganya, anak istrinya tetap membutuhkan konsumsi makanannya, kebutuhan hariannya. Kita bantu, kita tingkatkan kepedulian kita. Ini yang ketiga. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan semangat berbagi, semangat memberi. Ya. Bukankah ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu memberi? Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Disebutkan kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang selalu memberi, selalu berinfak, selalu berbagi
dalam berbagai kondisi. Fisara, ketika dia lagi senang, lagi banyak rezekinya. Wandor, dan juga ketika dia lagi susah, lagi sempit rezekinya. Berbagi itu bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kebutuhan. Kebutuhannya untuk mendapatkan ampunan Allah. Kebutuhannya untuk mendapatkan surga. Latih diri kita. Di bulan Ramadan ini menjadi orang yang dermawan. Orang yang biasa memberi. Lebih bahagia kita ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum. Bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka, makanan iftar bagi saudara-saudaranya yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan li zunubihi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan dirinya dibebaskan oleh Allah dari neraka. Di samping dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, sebesar orang yang dia santuni. Subhanallah, luar biasa. Karenanya sepanjang zaman masyarakat kita itu termotivasi. Apalagi masyarakat Arab. Itu ada iftarus shaimin, memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Bulan Ramadan, bulan berbagi. Kita bukan saja bisa merasakan bahagia, bisa tersenyum, bisa senang ketika dibagi orang, tapi hendaknya bisa kita bangun di dalam perasaan kita, keyakinan kita di hati kita. Kita lebih bahagia ketika bisa berbagi kepada orang lain. Kita bisa berbahagia ketika bisa membahagiakan orang lain. Subhanallah. Satu kali saya sempat berpuasa Ramadan di Makkatul Mukarramah dan juga di Masjid Nabawi. Subhanallah. Orang-orang Arab itu begitu dermawannya di bulan Ramadan. Berbagai makanan kontaineran itu mereka kirimkan untuk diambil, diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau jelang maghrib, luar biasa. Bahkan ada satu kali saya merasakan ketika baru keluar dari tempat penginapan, ternyata ada orang yang menyalami, Assalamualaikum. Dicapat tangan saya, lalu dipegang. Ya. Diantarkan ke Masjidil Haram. Didudukkan dalam saf-saf yang memang sudah disediakan. Di saf itu ada bosnya. Ternyata di situ disiapkan korma. Korma yang istimewa. Disiapkan roti. Disiapkan cocolan roti. Ternyata oleh bosnya dibagi-bagi uang lagi. Subhanallah. Betapa bahagianya saya ketika itu. Ya.
merasakan seperti itu. Luar biasa. Ramadan adalah bulan berbagi. Kita meningkatkan berbagai kebaikan kita. Kita tingkatkan kesolehan kita. Kita tingkatkan juga ibadah sosial kita, kepedulian kita. Pahalanya akan lebih besar lagi di saat orang-orang lain sangat membutuhkan. Di tengah krisis seperti sekarang, pandemi COVID-19, di mana orang sedang mengalami PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Orang dianjurkan untuk tidak keluar, di rumah saja. Tolong tengok, tolong dengar. Tetangga-tetangga kita bisa jadi dia di rumah nggak ada makanan yang dikonsumsi, nggak ada persiapan berbuka yang bisa dia lakukan. Kena PHK yang sudah lama, berhenti dagang keliling, tidak ada pembelinya. Kasihan. Ramadan adalah bulan berbagi. Bulan untuk meningkatkan kepekaan sosial kita. Bulan untuk meningkatkan kepedulian kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, langkah berikutnya adalah kita tingkatkan segala hasanat kita. Segala perbuatan baik kita. Apalagi ibadah-ibadah yang prioritas. Salat wajib kita, zakat kita, ya, puasa wajib kita. Kita tingkatkan hasanat-hasanat kita. Karena setiap hasanat yang kita lakukan atau perbuatan baik yang kita lakukan itu di samping berpahala berlipat ganda, di satu sisi, di sisi lain juga dapat mengikis kesalahan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan yang pernah dilakukan seseorang. Kalau kita berwudu misalnya, akan berjatuhanlah dosa-dosa yang kita lakukan berbarengan dengan jatuhnya air wudu yang kita gunakan untuk membasuh anggota tubuh kita. Kalau kita bersedekah betapapun kecilnya, itu besar sekali pahalanya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti dikembangkan oleh Allah, sedekah yang kecil itu seperti anak kambing, anak sapi yang kemudian membesar jadi besar. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah terhadap ancaman neraka walaupun cuma dengan sebelah korma. Kita tingkatkan hasanat kita. Komitmen dengan sholat wajib kita.
di awal waktu, kalau bisa dilakukan berjamaah di masjid, luar biasa. Sholat berjamaah afdal daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah kita prioritaskan untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya lewat perbuatan-perbuatan yang secara eksplisit dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza. Orang yang berinfak dalam berbagai kondisi, senang dan susah, lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang bisa menahan marah. Lebih-lebih di saat kita berpuasa. Hendaknya kita katakan kepada orang yang merangsang diri kita untuk marah. Ya. Kita katakan ini shaim. Saya lagi puasa. Ya, saya lagi puasa. Wal afina anin nas. Ciri berikutnya, orang yang akan mendapatkan ampunan dan surga adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Maafkan orang lain. Apakah sesama pasangannya, suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, saling meminta maaf, orang tua memaafkan anaknya, atau anak memaafkan orang tuanya, atau sesama kita untuk saling memaafkan. Maafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan kita taruh dendam di hati kita. Maafkan. Sampai Rasulullah menceritakan ada seorang sahabat yang min ahlil jannah. Itu karena dia setiap hari menjelang tidur itu tidak menaruh dendam di hatinya. Sudah memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepadanya. Gak kita simpan dalam hati. Pemaaf. Maafkan orang lain. Begitu juga perbuatan yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Berbuat yang terbaik. Kalau melakukan sesuatu, lakukanlah perbuatan yang terbaik. Bagaimana perbuatan yang terbaik itu? Digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertanya tentang apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu melakukan ibadah atau perbuatan seakan-akan kamu melihat Tuhan, melihat Allah. Kalau kamu tidak melihatnya, yakini bahwa kamu dilihat Dia. Kesadaran
seseorang dirinya dilihat oleh Allah, itu akan mendatangkan perbuatan ihsan. Berbagi tadi. Yunfiquna fis sarai wad dharra. Ya. Lakukan perbuatan yang baik, yang diutamakan ya, oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kita prioritaskan kepada ibadah-ibadah ritual. Di samping tadi ibadah sosial, ibadah ritual kita tingkatkan dengan sholat wajib, dengan sholat muakkadah, ya, sholat malam, sholat witir, sholat duha, ya, sholat tarawih, kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ibtaradtuhu alaihi. Tidak ada perbuatan untuk mendekatkan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku yang paling aku cintai daripada yang aku wajibkan. Artinya Allah paling mencintai perbuatan soleh itu kalau perbuatan itu perbuatan wajib. Kita kalau melakukan ibadah ritual, prioritaskan kepada yang wajib-wajib. Ya. Sholat isya'nya itu diperhatikan. Sholat subuhnya diperhatikan. Ya. Dan sholat-sholat yang lain. Itu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang iftaradtuhu, yang aku wajibkan, kata Allah kepada hamba itu. Kalau hamba itu setelah melaksanakan kewajiban, melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah, membiasakan yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi strateginya laksanakan kewajiban-kewajiban dulu. Setelah itu biasakan diri dengan yang sunnah. Maka Allah akan mencintai hamba itu. Ketika Allah sudah mencintai hamba itu, maka Allah akan membimbing anggota tubuhnya. Pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya yang dipakai untuk berkiprah, kakinya yang dipakai untuk melangkah. Kalau dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lindungi dia. Kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan permintaannya. Subhanallah. Tentunya itu dengan komitmen kepada ibadah ritual kita. Ritual yang wajib dan juga ritual yang sunnah. Saudara-saudaraku, amalan berikutnya yang hendaknya kita prioritaskan adalah amalan hati. Amalan hati. Mensucikan diri. Menghilangkan dari diri kita ya, segala kotoran dosanya. Baik dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil,
atau iri, dengki, takabur, sombong, itu kita hilangkan, kita bersihkan dengan menghilangkannya dengan beristighfar dan bertobat seperti tadi disebutkan. Jangan sampai mengotori hati kita. Nah, amalan hati ini sangat penting. Lebih penting daripada amalan-amalan lahiriah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Orang-orang yang membersihkan hatinya dari segala dosanya. Taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berupaya untuk membersihkan diri. Amalan lahiriah. Ya. Amalan-amalan hati. Kebersihan hati. Keikhlasan. Ketundukan. Kekhusyuan. Ketidaktakaburan dalam diri. Itu sangat penting. Harus kita kikis habis di dalam diri kita itu. Kadang-kadang ada di antara kita yang lebih mengutamakan kepada amalan-amalan lahiriah yang nampak, amalan-amalan fisik. Sementara amalan-amalan hati itu kurang mendapatkan perhatian. Kalau kita baca Al-Quran, saudara-saudaraku, maka amalan-amalan hati itu diprioritaskan. Kita ambil contoh misalnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung dengan ampunan dan dengan sorga orang-orang yang beriman, kata Allah. Apa ciri orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ikhlas betul dia dalam salatnya. Ya. Dihayati betul dalam salatnya. Itu kan amalan hati. Dia pahami betul salatnya. Terus disebutkan setelah itu ya, banyak amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, di antaranya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang selalu menjaga sholatnya, menjaga waktunya, menjaga tempatnya, selalu dilakukan di awal waktu dan di masjid dalam kondisi berjamaah dan seterusnya. Begitukah firman Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa. Ya. Membersihkan hati. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu setelah itu dia berzikir menyebut nama Allah, amalan lahiriah fasalla. Kemudian dia sholat. Nah, hendaknya amalan-amalan hati ini, amalan-amalan batiniyah ya, menjadi prioritas kita ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku amalan-amalan yang hendaknya kita prioritaskan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita memohon kepada Allah yang mujibud da'awat, yang mengabulkan segala dosa-dosa.
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus di Ramadan ini, lebih khusus lagi di saat kita tengah berpuasa, Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, dosa-dosa besar dan kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat yang luar biasa kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang prioritas, baik puasanya atau berdoanya atau meningkatkan ibadah-ibadah ritualnya atau meningkatkan ibadah-ibadah sosialnya atau meningkatkan amalan-amalan untuk mensucikan diri kita. Semoga kita terus termotivasi dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.